Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kesehatan Letris Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang tanaman herbal membuat tubuh kebal. Bersama saya Sinta Yunianti alias Bucin. Kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan narasumber kita dari guru farmasi nih. Ya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang tanaman herbal dan manfaatnya apa aja sih sehingga bisa bikin tubuh kita kebal. Oke, kita langsung aja kali ya panggil narasumber kita kepada Bu Eka. Silahkan. Halo. Hai Bu Eka. Oke, gimana Bu Eka kabarnya? Luar biasa. Oke, kita duduk yuk Bu, yuk di kursi mendung. Ya, dinamakannya di kursi mendung karena memang tidak panas ya Bu kursinya, jadi dinamakannya kursi mendung. Oke, sebelumnya bisa kali ya Bu Eka perkenalkan diri ke teman-teman supaya lebih mengenal Ibu Eka lebih jauh. Oke. Halo sahabat sehat, perkenalkan saya Apoteker Eka. Saya di sini sebagai guru farmasi untuk jurusan farmasi. Terima kasih. Bu Eka jadi mengajar produktif farmasi ya di SMK Kesehatan Letris Indonesia. Oke, Bu Eka, tema kita hari ini tuh adalah tanaman herbal membuat tubuh kebal. Sebenarnya apa sih Bu tanaman herbal itu? Tanaman herbal itu merupakan tanaman yang memiliki nilai jual, nilai tambah ya di bidang kesehatan secara biologis dan sudah digunakan secara turun-temurun dalam kesehatan. Oke, berarti tanaman herbal itu tanaman asli Indonesia gitu Bu? Ya, bisa dibilang seperti itu. Oke, jadi tanaman herbal itu biasanya lebih cenderung banyak kita temukan di Indonesia ya Bu ya. Banyak banget loh tanaman-tanaman herbal yang dibudidayakan di Indonesia. Oke Bu, kalau saya boleh tanya-tanya nih lebih jauh, kira-kira tanaman herbal yang banyak kita temukan itu contohnya apa sih Bu? Contohnya itu ada yang lagi in sekarang ya? Iya. Itu ada empon-empon ya atau rimpang-rimpangan. Kalau di farmasi namanya rizoma. Kayak bumbu dapur kayak ada jahe, kunyit dan lain-lain sebagainya, serai gitu. Oke, berarti bumbu-bumbu dapur nih yang ibu-ibu kalian punya di rumah itu bisa loh dimanfaatkan sebagai tanaman herbal ya Bu Eka ya? Iya. Kayak misalnya tadi jahe, serai, atau misalnya mungkin kunyit dan rimpang-rimpangan tadi ya Bu Eka ya? Iya. Jadi ibu-ibu kalian di rumah pasti punya nih tanaman herbal ini. Yuk kita kupas manfaatnya. Manfaatnya kira-kira apa sih nih Bu? Manfaatnya banyak ya, mulai dari untuk menjaga sampai dengan menyembuhkan penyakit. Gitu. Tergantung khasiat yang dimiliki dari si tanaman tadi, seperti itu, kandungan dan khasiatnya gitu. Emang kandungan apa Bu nih yang di dalam jahe tersebut atau serai tersebut yang bisa meringankan penyakitnya itu? Dalam jahe atau serai itu ada vitamin yang pasti, kemudian mengandung karbohidrat, protein, minyak atsiri pun ada. Gitu. Nah, menarik nih Bu, minyak atsiri ini saya sering banget dengar di manfaat-manfaat tanaman herbal. Memang rata-rata manfaat tanaman herbal itu karena dia banyak terkandung minyak atsiri ya Bu. Iya. Sebenarnya gimana sih Bu nih prosesnya? Gimana cara pengolahan yang benar supaya kita mendapat manfaat dari si minyak atsirinya itu Bu? Gimana cara pengolahannya? Kalau untuk supaya kita bisa mengambil sari minyak atsiri dari tanaman tadi, yang pasti yang namanya minyak atsiri itu dia tidak tahan panas. Gitu ya, karena mudah menguap, mudah terjadi penguapan seperti itu. Jadi kalau misalnya nih kita katanya jahe direbus bisa mengobati atau meningkatkan sistem kekebalan tubuh gitu ya. Kalau misalnya jahe digeprek kemudian direbus bersamaan dengan air gitu ya, itu minyak atsirinya akan menguap gitu. Jadi khasiatnya berkurang pasti kan. Nah, sebaiknya jahe itu digeprek kemudian air pada suhu antara 80 sampai 100 derajat. Nggak bisa sampai 100 ya. Ya kurang lebih 80 sampai 98 derajat Celcius tadi kita siramkan ke dalam air yang ada geprekan jahe tadi gitu. Ke dalam gelas yang ada geprekan jahe. Tuh Sobat Kesehatan, ternyata untuk mendapatkan minyak atsiri dari kandungan si jahe atau si serai itu tidak boleh loh direbus secara lama di suhu yang tinggi. Kalian bisa meminimalkan itu dengan cara digeprek jahenya, kemudian kalian bisa taruh di gelas. Nah, nanti dituangkan
air dengan suhu 80 sampai 100 derajat gitu ya Bu Eka ya. Jadi supaya kandungan minyak atsirinya itu tidak hilang dan bisa tetap berkhasiat serta bermanfaat bagi tubuh kalian. Begitu ya Bu Eka ya? Iya, betul sekali Bu Cin. Jadi oh iya Bu Eka nih. Kita kan sedang menghadapi pandemi COVID-19 ya Bu Eka ya, yang memang sudah berlangsung sekitar hampir 2 tahun nih Bu Eka. Betul. Dan banyak banget informasi, fakta, tapi juga banyak juga nih mitosnya. Kemarin yang sempat hype dan in itu adalah tentang pengobatan COVID itu kan salah satunya saya pernah baca di sumber WhatsApp grup bapak-bapak nih Bu Eka nih. Itu biasanya kan banyak biasanya kalau di WhatsApp grup bapak-bapak nih banyak banget nih hoax-hoaxnya nih. Kemarin saya sempat baca penggunaan minyak kayu putih. Minyak kayu putih yang dikonsumsi, ini dia dimasukkan ke dalam air hangat terus dikonsumsi, diminum gitu Bu Eka. Sebenarnya kalau kita tahu kan minyak kayu putih itu kan memang berasal dari tanaman kayu putih ya Bu Eka ya. Sebenarnya bisa nggak sih Bu dijelasin nih baik nggak sih manfaatnya kalau misalnya minyak kayu putih itu memang kita konsumsi secara langsung? Kalau untuk minyak kayu putih memang untuk saat ini kan penelitian yang sudah ada gitu ya, itu hanya sebatas penggunaan luar, tidak dapat dikonsumsi atau maksudnya diminum gitu ya. Kenapa? Karena ada efek sampingnya pasti gitu. Salah satunya ketika kita baru minum aja, itu kan antara mulut sama tenggorokan itu pasti akan terasa panas ya. Betul pasti akan rasanya kayak terbakar gitu ya Bu Eka ya. Terbakar gitu. Belum lagi nanti ketika dia di pencernaan. Pencernaan setiap individu itu kan berbeda-beda ya kekuatannya. Apalagi misalnya ada penyakit MAH dan lain-lain, penyakit penyerta seperti itu, dikhawatirkan malah dapat melukai gitu kan, karena belum ada nih penelitiannya. Jadi sebaiknya memang tidak dikonsumsi langsung, tapi hanya sebatas penggunaan luar aja. Begitu ya tuh sobat kesehatan. Jadi penggunaan minyak kayu putih dengan cara dikonsumsi langsung dalam tubuh itu tidak disarankan dan tidak dianjurkan, karena sejauh ini memang minyak kayu putih itu hanya digunakan atau hanya dianjurkan untuk bagian luar tubuh gitu ya Bu Eka ya. Jadi jangan ada lagi ya yang termakan hoax kalau minyak kayu putih bisa digunakan untuk mengobati COVID. Mungkin untuk menghilangkan anosmianya, teman-teman kesehatan bisa nih coba ambil lemon, ambil mawar, parfum, kopi, atau bubuk vanila. Minyak kayu putih pun juga disertakan. Kalau misalnya memang indera penciumannya hilang, teman-teman bisa coba dirangsang ya dengan tadi kayak bubuk kopi, lemon, atau misalnya dengan wangi-wangian wangi-wangian yang menyengat. Nanti sobat kesehatan coba tutup mata, terus deketin tuh aroma bubuk kopinya. Ini fokus gimana nih aroma bubuk kopi itu dilakukan secara berulang-ulang gitu ya Bu Eka. Mungkin kalau misalnya untuk penggunaan minyak kayu putih sendiri itu hanya disarankan untuk dihirup-hirup aja ya, tidak untuk dikonsumsi gitu. Oke Bu Eka, satu lagi nih, kira-kira kalau di SMK Kesehatan Letris ini ada nggak sih Bu tanaman-tanaman herbal atau misalnya ekskul yang menunjang tanaman herbal itu? Oh ya baik. Alhamdulillah nih ya, kita sama pemilik yayasan nih, Pak Leo, telah memberikan lahan untuk keluarga besar SMK Letris dan SMK Kesehatan Letris memiliki yang namanya toga, tanaman obat keluarga. Jadi di situ memang nantinya diurus oleh teman-teman atau adik-adik kita ya, anak-anak didik kita dalam mempelajari tanaman herbal yang umum ada gitu ya. Kayak misalnya saat ini di toga kita itu ada temu putih gitu, kemudian ada betadin, jahe, kunyit, kemudian sirih yang banyak manfaatnya, jeruk, lemon, seperti itu. Wah, ternyata banyak juga nih tanaman-tanaman yang terdapat di SMK Kesehatan Letris Indonesia maupun di SMK Letris Indonesia yang bisa dibudidayakan menjadi tanaman toga ya Ibu ya. Selanjutnya untuk adik-adik yang mungkin ingin ikut ekstrakurikuler. Ekstrakurikulernya namanya apa Bu? HCI, Herbal Club Letris Indonesia. Oke, ada yang pengen mengenal lebih jauh tanaman herbal nanti bisa loh ikut di ekskul HCI-nya itu ya. HCLI. HCLI. Nanti bisa loh adik-adik yang pengen mengetahui lebih lanjut apa sih tanaman herbal, manfaatnya kayak gimana. Nanti boleh loh diikuti ekskul HCLI-nya itu. Gitu ya Bu Eka ya. Iya, benar sekali. Menarik banget ya pembahasan kita pagi hari ini. Kita kasih aplaus dulu kali ya sama Bu Eka. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Eka untuk waktunya. Ya, terima kasih sama-sama Bu Cin. Sehat selalu dan jangan lupa untuk bahagia. Bye-bye. Nah,
Itu dia sobat kesehatan, pembahasan menarik kita tentang tanaman herbal membuat tubuh kebal. Jadi pelajaran yang bisa kita petik hari ini adalah kalau tanaman herbal itu memang tanaman hasil budidaya dari Indonesia yang dia banyak banget terdapat di sekitar kita. Dan untuk prosesnya sendiri itu kita bisa olah sedemikian rupa untuk mendapatkan khasiatnya. Serta juga teman-teman tidak boleh menggunakan penggunaan minyak kayu putih untuk dikonsumsi gitu ya. Sampai sini aja pembahasan kita hari ini. Sampai bertemu di Jumat Berkonten selanjutnya bersama saya Sinta Yunianti alias Bucin, MC tidak berbintang, tidak terpandang dan tidak kondang. Kurang lebihnya saya mohon maaf selaku pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.